Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa rizqni ilman yanfa'uni. Segala puji mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul bersama, bersilaturahim bersama di sini, dan senang sekali karena setiap pertemuan di antara kita dengan keluarga Surah rasanya senang dan membuat saya semakin bersemangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, kebahagiaan, dan tentunya kebermanfaatan yang besar bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan siapapun orang yang bisa kita sebarkan, bisa kita tebarkan kebermanfaatannya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir pagi-pagi ya. Dipersilakan, tidak open kamera juga tidak masalah, rebahan boleh, tapi yang berbicara nanti nggak boleh rebahan ya. Ada Bu Emiria, ada Pak Fendri, ada Pak Tio, harusnya sudah datang Pak Tio, belum ya? Baik, ada kemudian juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini adalah bagian dari tindak lanjut seperti yang sudah saya sampaikan pada saat kita paparan di parents meeting kemarin ya, di awal Juli kemarin, bahwa jadi hadir di sini. Ya Allah, ini ternyata narasumbernya hadir di sini nih. Baik. Pak Tio. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, mohon izin sebentar 1 menit membuka pintu. Kunci saya nggak dibawa Pak, lewat samping kayaknya. Baik. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk keberkahan di acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mohon izin share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dong ini? Nggak apa-apa, silakan. Ini sudah saya mulai. Sebentar. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah dengan izin Allah tentunya, kami akan melaunching Surah Study Abroad Academy atau disingkat dengan SSSA by Scooters ya. Jadi kami bekerja sama dengan Scooters. Sebagai info terbaru ya dari Scooters, sekarang Scooters di bawah manajemen dari Ruang Guru ya. Namun alhamdulillah kami sudah membuat MOU dengan pihak Scooters, dan insyaallah kita akan berdampingan terus ya, bermitra dengan Scooters dalam membersamai anak-anak kita meraih pendidikan yang tinggi, terutama khususnya ke luar negeri, insya Allah. Walaupun di Scooters juga ada bimbingan untuk beasiswa di dalam negeri. Nah, ini topik kita di pagi hari ini, dan saya tidak ingin berpanjang lebar. Kayaknya sudah ada. Saya harus cek. Pak Fendri ini sudah ada nih. Assalamualaikum Pak Fendri. Waalaikumsalam, Pak Ted. Masya Allah. Ini di rumah atau di mana ini? Ini di rumah. Di rumah ya? Settingnya Jepang banget nih. Iya, kebetulan pas ada wallpaper ini. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Fendri dan Bu Emiria adalah orang tua dari Sayufan, teman-teman surah di angkatan S3 ya, kelas 10 saat ini. Dan beliau sebelumnya tinggal dan studi, beliau ini sudah candidate profesor ya harusnya ya, Pak Fendri ya. Masya Allah. Barakallahu fiik.
di Jepang, beliau bersama Bu Emilia, dan pagi ini saya meminta beliau berdua untuk sharing ya tentang nikmatnya. Saya provokatif memang sengaja, nikmatnya tinggal dan kuliah di luar negeri gitu ya. Mohon maaf kalau provokatif. Dan hari ini kita nyantai kok, jadi modelnya talk show aja Pak Fendri. Saya akan bertanya dan lain sebagainya sehingga lebih nyantai antara kita. Dan silakan nanti Bapak Ibu juga menyimak dan mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Baik Pak Fendri, sudah siapkah Bu Emil sendiri atau berdua? Ada di sini sebelah. Oh, di sebelah, Masya Allah. Gimana Ya, Pak Fendri? Apa yang bisa diceritain ketika kuliah dan tinggal di Jepang nih? Nikmat apa yang rasanya luar biasa gitu dibandingkan dengan di Indonesia? baik. Makasih Pak Ted. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih nih Pak Ted kesempatannya. Insya Allah saya share screen sebentar ya Pak Ted. Screen aja. Satu slide aja. Silakan Pak Henry, silakan. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ditanya soal nikmatnya gitu ya, kuliah di Jepang, kuliahnya sendiri saya berat ya waktu itu karena lulusnya susah banget. Jadi apa namanya? Tapi di dalam kesulitan itu ya ada nikmat pastinya gitu. Jadi yang saya siapkan di sini slide singkat ya dari apa aja yang bagi saya paling penting gitu yang saya pelajari dari waktu saya di Jepang. Saya kebetulan di Jepang 10 tahun, kurang 1 bulan. Anak-anak Saifan sama Safa lahir di sana, dua-duanya di Kyoto. Kemudian ya pastinya banyak lah suka dan dukanya gitu ya. Tapi 5 hal yang menurut saya paling penting yang saya pelajari di Jepang itu ya hal-hal yang mungkin sifatnya umum ya. Yang pertama tentang perseverance gitu ya, tentang apa ya, daya tahan gitu, daya juang, karena memang saat itu agak susah tuh saya menyelesaikan sekolah, dan akhirnya setelah kita pasrah, setelah benar-benar berserah diri sama Allah ya akhirnya baru bisa selesai. Bahkan ada cerita dulu waktu saya tahun ke-5 mungkin ya tahun ke-4 dokter. Saya bilang, Fendri Kun, nanti kamu kalau misalnya tahun ini nggak bisa lulus, saya nggak punya uang nih di lab untuk biaya kamu hidup. Jadi kamu pulang tanpa gelar ya, bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah saya nggak apa-apa. Nah saat itu saya udah mulai merasa lepas tuh, mulai merasa ya berserah aja sama Allah gitu, mulai nyaman lah gitu hidup. Dan ternyata ketika ada perasaan seperti itu, justru ada banyak sekali bantuan dari mana-mana gitu ya. Salah satunya dari ada perusahaan yang ternyata memang saat itu mencari orang Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang pas banget saya miliki untuk kerja di mereka gitu selama 2 tahun. Terus ketika saya bilang, saya belum selesai tapi kuliahnya nih, saya masih doktor, belum bisa langsung kerja. Mereka bilang, nggak apa-apa, kita akan biayai sampai selesai sekolahnya, dibilang gitu. Jadi memang yang pertama tuh bagi saya yang apa ya, yang penting saya pelajari di Jepang tuh tentang perseverance, tentang bertahan, terus ya daya juang gitu ya. Terus yang kedua yang saya rasa penting di Jepang yang mungkin saya juga nyaman gitu ya dari awal di Jepang itu soal integritas, soal integrity. Jadi ada satu cerita dulu waktu di Jepang saya pas pertama kali baru datang ya, kita bawa sepeda kan di Jepang tuh kalau anak-anak mahasiswa bawa sepeda. Terus suatu saat ada acara nih orang Indonesia kumpul, terus kita berangkat naik sepeda lah, terus bareng teman-teman kan, sampai ke stasiun, teman-teman naruh sepeda di pinggir stasiun aja situ, padahal kan nggak boleh ya, padahal nggak apa namanya, harusnya nggak gitu, harusnya naruhnya di tempat yang memang untuk naruh sepeda gitu, walaupun harus bayar sebanyak
300 yen, 400 yen gitu ya, sekitar 50.000. Tapi teman-teman bilang, udah kan nggak apa-apa, udah taruh sini aja, aman kok. Tapi ya saya ngerasa kok ya aman sih aman ya, tapi kan nggak nyaman gitu, nggak enak hati gitu. Tapi akhirnya ya saya ngikut ke teman-teman ya, karena memang semua seperti itu saya ikuti. Nah ternyata setelah pulang sepedanya nggak ada tuh, ternyata digusur, diambil sama apa Nanti dulu, petugas. nanti ada. Mau simpan dulu. Jadinya Oh, ayo sarapan dulu ya. ya jadi apa namanya ada yang ambil, ada yang ngegusur sepedanya. Nah saat itu saya ya belajar juga tentang integrity. Yo, kalau misalnya kita punya satu idealisme, kalau misalnya kita punya satu apa namanya, kalau kita merasa sesuatu itu benar ya kita kerjakan aja. Jangan takut sama peer pressure atau takut sama pendapat orang lain gitu. Jadi ya integritas juga saya pelajari di sana. Dan mungkin Bapak Ibu juga tahu ya kalau misalnya di Jepang tuh orang-orangnya ya tepat waktu, terus apalagi kalau terkait scientific integrity ya, mereka sangat jaga gitu dalam ranah akademis. Bahkan kemarin ada yang berbuat licik gitu ya di yang high profile, mereka publish di majalah Nature. Akhirnya ya ada yang bunuh diri sih ini, walaupun itu bukan contoh yang bagus ya, tapi artinya di sini mereka merasakan ada tanggung jawab gitu di dalam apapun yang mereka lakukan. Terus ketiga ya soal gratitude, dia pastinya soal bersyukur karena ya anak-anak saya lahir di sana gitu, terus kita sekeluarga banyak sekali belajar di sana dan apa namanya banyaklah suka dukanya di sana, kita jadi sama-sama terus. Keempat, soal kesabaran, ini terkait sama yang tadi yang pertama ya, perseverance. Jadi apapun yang kita hadapi di luar negeri itu kan harus kita hadapi sendiri ya, nggak bisa bergantung sama ya keluarga seperti di sini gitu. Kita harus sabar, kita harus berserah sama Allah. Terus yang terakhir yang mungkin akan saya share di sini soal gentleness. Di sini maksudnya apa ya, kelembutan gitu, apalagi khususnya dalam hal menjalankan agama gitu. Saya kebetulan waktu di Jepang adalah masa-masa di mana lumayan apa ya, bukan strict juga, tapi pendapat saya merasa bahwa pendapat saya itu paling benar gitu ketika beragama khususnya. Jadi sholat harus kayak begini, gerakannya seperti ini, bacaannya yang saya pelajari itulah yang benar gitu. Dari apa namanya, dari sana saya dapat banyak pengalaman tuh. Salah satunya pengalaman ketika saya diundang ke weddingnya teman saya di Jepang, teman baik. Jadi dia ngundang saya ke Jepang, ke wedding, pastinya ada minuman keras kan di sana. Terus saya bilang, tadinya saya bilang iya, bakal berangkat, tapi ketika mikir-mikir lagi, ini kan nggak boleh kalau ada khamar di atas meja, itu kan nggak boleh, haram gitu. Tapi dia telepon saya lagi, dia telepon terus-terusan, Pandrisan datang dong, tolong, saya pengen banget kamu datang, katanya. Ya akhirnya ya saya datang gitu dengan berat hati gitu ya, datang. Ternyata ketika sampai di sana ada satu waiter yang dia selalu menjamu saya gitu ya, selalu mengcater kebutuhan saya. Terus ini halal kok, dia bilang gitu. Makanan ini halal. Terus dia balik lagi, ini halal kok gitu. Ini kue ini halal kok, nggak ada apa-apanya, nggak ada rum dan lain sebagainya. Terus saya tanya ke dia, kamu tuh kok tahu sih gitu yang halal, yang mana yang halal, yang mana yang haram gitu. Iya, saya juga muslim katanya, mu'alaf. Masya Allah, jadinya kan apa namanya, dengan kestriktan kita gitu ya, kita kadang lupa bahwa apa ya, orang juga berjuang gitu dengan caranya sendiri ya. Jadi apa namanya, maaf Pak Ted. Yes, Pak. Oke, Pak. Iya, jadi apa namanya, ketika kita bersikeras gitu ya sama apa yang kita pahami itu benar,
belum tentu benar gitu Pak Atet. Ya. Ya. Jadi mungkin 5 hal itu ya yang bisa saya share gitu ke Bapak Ibu semua. Masya Mungkin Allah. dari istri saya bisa nambahin sedikit lagi. Mungkin berapa menit lagi gitu ya. Makasih Pak Atet. Sama-sama Pak Fendri, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emilia mungkin mau menambahkan sedikit. Ini waktunya agak sedikit terbatas tapi ya Bu ya. Iya, emang cuma Apa sedikit. enggak? Karena narasumber yang kedua ini waktunya terbatas ini katanya. Assalamualaikum Mangga Bu. warahmatullahi Mangga. Makasih ya Pak Atet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga emang nggak bisa nambahin apa-apa. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini, anak-anak yang mau kuliahkan ya di luar negeri. Salah satunya adalah memang menjadikan dia diri, maksudnya membantu untuk kepercayaan diri, karena dia harus jadi dirinya sendiri. Jangan sampai dia terwarnai, tapi dia justru malah mewarnai teman-temannya dan bisa gitu. Apalagi kalau kita di lingkungan yang saling menghargai. Dan kalau waktu saya di Jepang ya seperti itu gitu. Jadi memang karena mereka kulturnya sendiri menghargai. Jadi ketika kita punya keterbatasan, seperti misalnya nggak bisa makan di luar karena misalnya ada jamuan bir gitu, atau misalnya ada makanan yang di lab yang kita nggak bisa makan karena ada ingredients tertentu. Nah itu mereka bisa bantu gitu, dan mereka tahu bahwa dan mereka akan jaga kita gitu, bahwa oh iya kamu tuh nggak bisa makan ini kan gitu Mir, dia bilang gitu. Oke gitu. Dan jadinya selama kita jadi diri kita sendiri itu insya Allah ya Allah akan bantu kita gitu, dan teman-teman kita pun akan menghargai kita gitu. Dan mereka tahu gitu siapa kita dan siapa Islamnya. Karena kalau di Jepang tuh dia melihat segala sesuatu tuh dari orang atau sesuatu yang dia kenal dekat gitu. Jadi kalau misalnya saya di sana sebagai Muslim kelihatan ya karena pakai jilbab gitu, ya dia akan kenal Islam itu dari saya. Bukan di TV mau seperti apapun dia akan lihatnya dari saya. Tapi kalau misalnya sekarang sayanya nggak bagus ya gitu, dia akan bilang kok orang Islam telat melulu sih kalau bikin acara gitu. Kok orang Islam kalau janji kok bohong melulu sih gitu. Jadinya kita tuh di sana tuh kalau di negara minoritas tuh jadi apa ya? Jadi dutanya ya gitu. Jadi dutanya. Jadi itu yang harus kita jaga. Kemudian langit sama dijunjung, bumi sama dipijak, kebalik kali ya. Maksudnya intinya kita mengikuti culture mereka yang baik buat kita, tapi kita juga menjaga culture kita yang bisa menyebarkan kebaikan buat mereka. Itu aja mungkin Pak Atet. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Emilia, luar biasa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Masya Allah Pak Fendri, Bu Emilia, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa banget ya. Saya ngelihat poin yang pertama Pak Fendri tadi saja sudah teringat ke sisi emosional saya juga Pak. Nomor 1 itu sudah masuk ke situ ya, daya juang yang luar biasa gitu, Masya Allah. Ini memang ketika kita berbicara pendidikan ke luar negeri itu salah satunya memang adalah daya juang yang luar biasa. Yang itu kita harapkan di anak-anak kita gitu. Anak-anak yang kuat mentalnya, sehat mentalnya, ya mampu untuk menghadapi, menyelesaikan semua tantangan dalam kehidupannya. Itu yang kita harapkan gitu. Dan itu salah satu benefit yang luar biasa. Tadi Pak Fendri sudah menegaskan daya juang, dan itu benar-benar hal yang menurut saya akui dan sangat memberikan manfaat yang luar biasa buat anak-anak kita, insya Allah. Baik, langsung ke narasumber yang kedua ini. Narasumber yang kedua ini ada di Surau. Ternyata beliau mengiranya offline, Masya Allah. Ini pejuang offline luar biasa, Masya Allah. Bu Yani dan Pak Tio ini. Pak Tio, mudah-mudahan nggak feedback suara kita ya. Dicoba Pak Tio. Ada feedback? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bagus atau ada feedback Bapak Ibu? Aman ya? Aman. Ada feedback. Lanjut.
Agak mantul ya. Agak mantul. Berarti Mungkin ini di depan. Di situ. Di depan. Di ruang di depan Taiwan itu seperti apa, Pak? ya sebenarnya pertama mohon maaf dulu karena saya terlalu rajin jadi saya pikir offline jadi saya buru-buru ke surau ternyata online. Oke, Pak Ted ya tadi nyambung dari Pak Pendri ya yang sudah sharing pengalaman tentang Jepang ya Masya Allah banyak kita ambil ibrohnya dari beliau. Saya tuh sebenarnya berangkat ke Taiwan itu dengan panjang ceritanya Pak Ted. Masya Allah. Jadi Gimana saya masuk ke jadi PNS itu di umur yang sudah di umur akhir ya, saya udah usia 35 waktu itu. Nah, setelah saya masuk itu saya yang merasa sedikit ilmunya itu diamanahi untuk mencari sekolah ke luar negeri. Jadi calon peserta tugas belajar ke luar negeri. Dan dengan segala keterbatasan ya mau nggak mau saya jadi harus mempersiapkan diri. Nah itu jadi saya dimulai dengan saya menghadiri short course dulu lah. Sehingga bisa membuat saya termotivasi untuk mencari sekolah ke luar negeri di usia yang sudah lanjut. Saya waktu itu pertama kali itu dikasih kesempatan, makanya saya akhirnya bersemangat untuk mencari sekolah di luar negeri. Saya diberi kesempatan untuk short course pertama kali itu di Jepang selama 1 bulan dan mengunjungi beberapa universitas di Jepang. Sejak itu saya tambah bulat tekad saya untuk mencari sekolah di luar negeri. Kebetulan memang waktu itu pendanaannya ada dari kantor saya, jadi saya hanya perlu mencari sekolah, mencari LOA-nya saja. Jadi saya menyemangati diri untuk mencari LOA-nya. Setelah pulang dari Jepang, saya akhirnya menjadi orang yang berburu LOA. Alhamdulillah, alhamdulillah saya selama sepanjang hidup saya tuh. Mungkin ada yang masih kurang familiar dengan LOA, Pak. Oh iya, LOA itu surat penerimaan sekolah dari yang dikeluarkan dari universitas. Jadi kalau kita apply pengen sekolah, nanti universitas dengan mengassessment semua syarat administrasinya, mereka akan menerbitkan surat LOA. Dan itu yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar kita untuk mencari beasiswa atau hal-hal yang lain yang terkait. Jadi gitu. Jadi saya waktu itu cari ke beberapa universitas di dunia, ya sebenarnya pengennya ke Western country, Pak Ted. Terus saya jadi mencoba mencari LOA di negara-negara Barat, karena saya sebenarnya secara prinsip sih senang sama hidup dengan orang Barat dibandingkan orang Asia gitu. Karena banyak hal-hal yang kena dengan diri saya gitu dibandingkan dengan orang-orang Asia. Akhirnya saat itu saya mendapatkan beberapa LOA. Saya dapat LOA dari Jerman, saya dapat LOA dari New Zealand, dan saya terakhir dapat LOA dari Swedia. Tapi ya qadarullah karena memang takdir menyatakan hal yang lain, jadi saya setelah berapa tahun berburu LOA itu sekitar kurang lebih 5-6 tahun lah, saya baru akhirnya bisa Allah izinkan untuk sekolah ke Taiwan. Walaupun yang dikumpulkan itu LOA-nya LOA negara-negara Barat semua. Seperti itu Pak Ted. Nah, untuk saya akan sharing aja beberapa hal terkait administrasi Pak Ted. Berdasarkan pengalaman saya berburu LOA itu dan mengurus administrasi, Taiwan itu menurut saya adalah negara yang paling jelimet Pak administrasinya. Ya, karena mereka tuh kan tidak ada hubungan diplomatik sama Indonesia. Cuma aja hubungan dagang, karena kan terkait kita punya hubungan diplomatik dengan Cina. Jadi negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Cina pasti tidak akan boleh mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Jadi mereka mensyaratkan syarat administrasi yang sangat strict. Seperti misalnya ijazah-ijazah kita tuh harus dilegalisir tuh tidak hanya dari kampus, tapi harus sampai ke Kementerian Luar Negeri, baru sampai perwakilan Taiwan di Indonesia, perwakilan dagangnya, baru kita bisa kirimkan ke donatur di Taiwan atau lembaga-lembaga yang di Indonesia kalau kita mau sekolah ke Taiwan itu Pak. Jadi banyak strict banget kalau administrasi ya, tapi untuk sekolah di sana
Kalau yang program-program dari S1 ya Pak ya, dari S1 sampai S3, rata-rata setiap universitas itu disisipkan program internasional. S1, S2, S3 di setiap universitas. Tapi biasanya disesuaikan karena dananya mungkin terbatas, jadi disesuaikan dengan bidang kaji yang paling dominan di universitas itu. Misalnya ekonomi bagusnya di Taiwan, di Taipei, misalnya hanya universitas itu saja yang punya, yang dikasih pemerintah untuk ada beasiswa internasional. Kalau beasiswa kampus banyak banget. Jadi banyak banget orang Indonesia, terutama teman-teman dari suku Chinese itu yang sekolah di sana dibandingkan di Indonesia. Karena mereka juga biayanya mirip-mirip dengan kita, jarak tempuhnya dari Indonesia ke Taiwan juga nggak terlalu lama, hanya sekitar 5 jam penerbangan, dan tiketnya murah-murah. Dan mereka juga dapat apply beasiswa kampus, jadi tidak hanya beasiswa pemerintah, Pak. Ada beasiswa kampus yang bisa diakses, tapi ya memang kompetitif, jadi diadu terus setiap semesternya itu nilai-nilainya, baru mereka diputuskan mendapatkan beasiswa atau tidak. Pengalaman yang lain yang saya dapatkan di Taiwan itu ya seperti karena memang berbeda culture-nya sama kita, terus kemajuannya juga. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman di Taiwan. Kalau Taiwan itu secara keilmuan rata-rata profesor-profesor itu hampir semua dominasinya lulusan Amerika, Pak Ted. Jadi hampir di semua kampus di Taiwan itu mereka profesornya lulusan Amerika karena mereka punya hubungan yang sangat erat sama Amerika. Jadi mudah sekali bagi orang-orang Taiwan itu, institusi-institusi universitas itu mengirimkan tenaga-tenaganya ke Amerika. Jadi ya mereka sangat common berkomunikasi berbahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya sangat bagus-bagus juga di kampusnya. Seperti itu. Dan hal lain yang saya pelajari, kalau beasiswa Taiwan itu tidak besar, Pak Ted. Dari yang ada beberapa beasiswa yang bisa dipilih kalau teman-teman mau, atau anak-anak kita mau sekolah ke Taiwan itu, ada beasiswa pemerintah, dan beasiswa pemerintah itu juga banyak requirement-nya beda-beda. Ada yang mensyaratkan kita belajar bahasa Cina dulu 1 tahun, ada juga yang tidak. Nah, tapi rata-rata kalau dari, saya bicara ininya Pak ya, besaran beasiswanya, rata-rata kalau S1 itu dapat 1 bulan itu $13.000 Taiwan itu, atau sekitar setara dengan 6 juta. 1 bulan. Tapi kita sudah free, tuition fee-nya free, kuliahnya free, kita cuma dapat uang stipendnya aja itu Pak, sekitar 5 juta sampai 6 juta lah buat S1. Kalau S2 itu sekitar 7,5 juta. Kalau S3 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 9 sampai 10 juta. Cukup itu untuk biaya hidup ya Pak? Bisa. Cukup untuk biaya hidup. Kalau yang saya rasakan di sana tuh, dari saya dapat uang tuh sekitar 1 bulan 8 juta, dikurskan tuh 8 juta rupiah, itu saya paling habis hanya untuk makan sehari-hari itu habis 2,5 juta, jadi masih bisa saving. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau memang niatnya, saya sih waktu niatnya karena saya kuliahnya itu saat pandemi, sebenarnya saya tuh berencana hampir kalau bisa mah setiap semester atau 3 bulan sekali itu istri saya berkunjung, sudah siap-siap dipersiapkan semua syarat administrasinya dengan multiple entry segala macam, ternyata ya qadarullah nggak bisa. Jadi saya yang bolak-balik aja ke Indonesia. Jadi alhamdulillah ya uang beasiswa dapat, ya habisnya untuk perjalanan pulang pergi Indonesia. Itu seperti itu kurang lebih Pak Ted. Kalau di Taiwan itu ya insya Allah ya orangnya mirip-mirip kita lah, budayanya sangat baik dan strict juga. Jadi saya banyak belajar juga dari profesor-profesor saya yang di Taiwan, dan mereka sangat kalau kita lihat ini Pak, yang kemarin saya memperbandingkan dengan ranking universitas kita yang di negara G20 itu kan yang paling rendah ranking universitasnya Indonesia tuh Pak Ted. Jadi kita paling tingginya itu ada di ranking 1000 ya dunianya, ranking dunianya itu ada dipegang sama UI, yang lain ITB segala macam di bawahnya itu. Nah kalau Taiwan itu rata-rata di ratusan lah ya, mirip-mirip Jepang. Kalau Kyoto, terus National Taiwan University itu ada di 100 lah, 100 besar dunia itu. Jadi ya memang jauh jaraknya kalau kita perbandingkan dari masalah jurnal dan hal-hal yang berkaitan akademik, ya sangat jauh sekali dengan negara kita gitu. Walaupun mereka negara kecil, tapi sangat powerful dalam bidang akademiknya. Itu Pak Ted sih yang bisa saya sharing. Allah, luar biasa Pak Tio. Jadi pengalaman yang untold story, nggak semua orang dapat pengalaman kayak gini gitu ya. Dan Pak Tio sudah sharing kayak gini, luar biasa ya. Saya cuma ngebayangin hidup di sana tanpa ada Bu Yani Pak, gimana rasanya ya Pak?
Rasanya kesepian, Pak. Ya Allah, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Setio. Ini sudah berada di surau dan beliau memang harus ke kantor lagi ya Pak ya, 8:30 ya, karena ada panggilan. Dipersilakan Pak Tio, sekali lagi jazakallahu khairan. Ya, makasih Pak Ted. Luar biasa. Amin. Informasi yang mudah-mudahan memotivasi kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Mangga Pak Tio. Ya, langsung izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih. Sami-sami. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari dua orang tua surau saja, Masya Allah ya, saya aja jadi terbakar ini, jadi terprovokasi untuk ingin sekolah lagi nih jadinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya membuat sebuah kultur di mana ketika bercerita sesuatu paling tidak atau melakukan sesuatu paling tidak kami itu sudah melakukannya gitu, sehingga berceritanya lebih realistis gitu ya, apa adanya, dan mudah-mudahan jadi lebih mampu untuk menghujam ya ke dalam pemahaman kita masing-masing. Nah, di sesi parents sharingnya hari ini, parent talk-nya hari ini yang terakhir adalah Bu Dian Chandra, istri saya ya, sengaja memang biar bukan saya yang cerita, gantian istri saya yang cerita. Bu Dian Chandra mana ini? Sudah ya? Assalamualaikum. Iya. Ini pasangan saya. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian mau ikut, seperti yang Bapak Ibu sekalian sudah mungkin ketahui ya, putri kami yang pertama memang sedang menempuh studi di Jepang. Mohon doanya selalu di kota Kanagawa ya, tidak jauh dari Yokohama, dekat juga dari Tokyo ya, tidak terlalu jauh. Dan perjalanannya panjang menuju ke sana gitu ya. Kalau mau ngambil ceritanya Pak Fendri tadi penuh dengan sisi-sisi emosional gitu. Insya Allah. Nah, barangkali Bu Dian silakan bisa bercerita gimana nih tantangannya membuat atau merubah mindset seorang anak untuk mau mengeksplorasi dunia gitu ya dengan kuliah ke luar negeri. Boleh dong sharing, silakan Bu Dian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau tadi disampaikan bagaimana cara merubah mindset gitu ya. Sebenarnya jadi nggak ngikut. Iya silakan. Di dalam kasus kita, di dalam kasus ini anaknya yang duluan kekeh gitu, dan orang tuanya yang harus jungkir balik untuk mengikutin anaknya gitu ya. Ya itu sebenarnya dari SD mungkin ya, dari SD itu kan memang suka manga, suka anime gitu. Nah dari situ ternyata banyak mindset, banyak inspirasi yang didapatkan dari tontonan yang dia tonton gitu ya. Jadi bukan sekedar mungkin yang kita kadang agak takut ya, aduh nonton anime terus nih, padahal ada sebenarnya nilai-nilai positif juga yang bisa diambil gitu. Nah salah satunya yaitu mulai tertarik dengan dunia Jepang itu berawal dari kesukaannya nonton anime gitu. Terus dari situ awalnya suka nonton, kemudian suka menggambarnya. Itu setelah suka menggambarnya kita coba ujikan nih, kita fasilitasi dengan ngikutin les gambar gitu, les gambar manga gitu. Ternyata dia senang, dia lanjut gitu. Setelah dia lanjut les manga itu, ternyata dia ini lagi nih kepo lagi dengan hal lain, yaitu belajar bahasa Jepang. Ya udah kita cariin guru bahasa Jepang, kemudian leslah mulai dari belajar Jepang. Waktu itu masih kesulitan ya nyari guru bahasa Jepang karena di Bogor kita sudah sempat hunting ke beberapa tempat dan sulit. Alhamdulillah dapat rezeki salah satu guru sekolah alam waktu itu bersedia ngajar private itu. Setelah belajar bahasa Jepang itu mulai terlihat tuh ini anak keingintahuannya tentang Jepang
kok gede banget gitu ya. Itu dibuktikan dengan dia nggak ada bosen, nggak ada nyerah gitu, nggak ada mogok-mogoknya gitu kalau les bahasa Jepang atau les manga itu. Justru walaupun kadang agak sakit, walaupun pas suatu saat kan pernah nih kita keluar kota semua nggak ada yang nganter, justru dia mau setengah hujan naik angkot gitu, inisiatif sendiri untuk datang ke lesnya itu. Akhirnya itu kan, wah ini udah mulai ada tanda-tanda ini anak kayaknya ada kecenderungan, maksudnya minat kejepangannya cukup tinggi itu. Dari situ kemudian SMP dia masih bahasa Jepang, lalu ada program backpacker waktu itu yang diadakan oleh AB Home, masih kelas 1 SMP kalau nggak kelas 2 waktu itu. Kelas 2 ya. Pas dia tahu dia kepengen banget, akhirnya kita coba untuk gimana caranya supaya dia bisa ikut. Tujuannya waktu itu untuk mengujikan nih, pertama mengujikan dia benar-benar nggak sih minat dengan Jepangnya itu cukup tinggi, dan kita juga pengen tahu gimana respon dia setelah melakukan perjalanan itu. Dan alhamdulillah ternyata di sana dia dapat banyak insight tentang, dia kan sempat tinggal di rumah orang tua asuh gitu ya selama beberapa hari di Jepang, dan ternyata dia happy banget gitu, dia semangat banget, dia pulang-pulang membawa banyak cerita dan membawa satu keinginan gitu, aku pengen kuliah di Jepang gitu. Waktu itu kayak gitu, kita yang waktu itu kan agak shock juga sih, ini beneran nih, serius nih gitu kan. Karena nggak ingin mematahkan, ya udah kita jalan gitu kan, kita coba ikutin ya, dia maunya apa gitu. Sambil kita mengujikan lagi tuh, pulang backpacker dia semangat banget, kita ujikan lagi beneran nggak dia mau kuliah di Jepang. Kita datengin ke kalau ada pameran-pameran pendidikan, kemudian ada pameran kebudayaan Jepang, itu kadang bareng-bareng sama kita datang, kemudian dia datang sendiri sama teman-temannya gitu. Dan semakin banyak informasi yang didapatkan, semakin banyak dia tahu tentang Jepang, ternyata dia semakin mau ke sana gitu. Itu kemudian pas SMA dia kelas 2, dia backpacker ke beberapa negara ya waktu itu, ke Vietnam, Kamboja, sama Malaysia ya kalau nggak salah. Dan setelah program backpacker ke 3 negara itu, dia ternyata tertantang. Kalau sebelumnya kan dia ikut backpacker bersama tim lain gitu, dia dari pesertanya gitu. Nah setelah ngikutin program backpacker yang ke 3 negara itu, pulang-pulang dia justru tertantang, aku pengen backpacker sendiri gitu, aku pengen ngadain perjalanan aku sendiri backpacker gitu. Waktu itu kan nanya ke saya, minta izin gitu, Ibu aku mau bikin program backpacker ya ke Jepang sama Korea gitu. Waktu itu shock juga sih, beneran nih anak kelas 2 SMA mau backpackeran sendiri gitu. Terus waktu itu kan saya masih, ini serius nggak sih gitu. Terus saya challenge gitu, boleh kalau mau ke Jepang tapi uang saku sendiri ya gitu. Waktu itu sebenarnya saya cuma pengen menguji dia beneran nggak serius mau backpacker ke Jepang gitu. Ternyata setelah di challenge kayak gitu, anaknya bukannya malah minder atau mundur ya. Gitu, dia malah terchallenge, dia ngelakuin banyak hal gitu. Yang mulai jualan gambar manga gitu, jualan gambar, kemudian dia membuka layanan menggambar gitu, siapa yang mau digambarin gitu. Terus sampai akhirnya setelah kita diskusi,
gimana kalau perginya kita bareng-bareng dengan orang lain gitu. Jadi ngebuka semacam trip gitu, dia jadi koordinatornya atau guide-nya dan jadi leadernya gitu, jadi leader guide-nya. Nanti dari situ bisa selain belajar juga bisa ngambil sedikit keuntungan, mungkin ya sebagai ya upah dia bersusah-susah ngurusin orang lain gitu. Nah dari situ ternyata dia lumayan waktu itu dapat peserta 8 orang kalau nggak salah, 5 atau 8 gitu, dan itu sangat nggak mengcover 100% sih, tapi mungkin 80-90% biaya perjalanannya gitu. Dan ya kita pikir ya dia sukses gitu kan. Ya udah akhirnya jalan backpacker, setelah backpacker ke Jepang dan Korea, ternyata keinginannya makin mantap tuh. Makin lagi gitu. Setelah anaknya udah mantap nih, mau kuliah di LN, akhirnya ya tinggal kita, akhirnya anaknya sudah mantap, tinggal orang tuanya yang menyiapkan mentalnya. Menyiapkan mentalnya. Jadi yang disiapkan mentalnya anaknya juga orang tuanya itu. Nah, untuk menyiapkan mental orang tuanya itu kan kita belum kebayang waktu itu. Saya terutama ya, Jepang itu seperti apa sih gitu. Ya hanya melihat mungkin dari internet, dari bacaan-bacaan gitu ya. Tapi belum untuk melepas gitu, masih butuh sesuatu yang lain yang meyakinkan gitu. Akhirnya bikin program kedua yang dimana kita sendiri yang kesana kan. Program kedua backpacker itu yang backpacker orang tua, backpacker ibu-ibu waktu itu, sekalian saya pengen nguji ini kemandiriannya dia gimana ngurusin. Kalau sebelumnya kan hanya melihat dia, ngedampingin dia berjalan gitu. Nah, kepengen tahu sendiri gimana dia kalau di negeri orang kayak gimana sih, gimana cara komunikasinya dengan orang, oke enggak gitu. Nah, setelah melihat menjalankan program itu, melihat dia secara langsung bagaimana menangani dokumen-dokumen, bagaimana dia mengatur perjalanan, bagaimana dia di sana berhubungan dengan orang lain, ya akhirnya kita pun sebagai orang tua mantap gitu kan. Oke, insya Allah anaknya siap gitu, secara mental maupun skill-nya gitu. Setelah itu ya sudah akhirnya kita dengan legowo pas anaknya itu. Oke. Berarti memang backpacker itu menjadi salah satu uji nyali ya, dan salah satu cara kita untuk betul-betul mendekatkan anak-anak kita itu pada tempat atau pada lokasi atau pada negara di mana mereka ingin tahu lebih jauh dari negara itu, merasakan langsung gitu kan ya. Betul. Oke. Dan mungkin dari sisi ini ya, dari sisi mungkin menambahkan dari sisi persiapan, kenapa nggak kuliah ke dalam negeri, kenapa akhirnya dia memilih ke Jepang gitu. Pertama memang ya waktu itu alhamdulillah akademis cukup bagus sebenarnya ya, cuman dia yang nggak akademis banget gitu anaknya, walaupun alhamdulillah nilainya bagus tapi dia merasa aku nggak akademis banget gitu. Pernah kan waktu itu pulang dari UN, sempat pulang dari UN hari pertama kalau nggak salah, itu pulang-pulang itu dia nangis gitu. Kenapa? Soalnya sulit banget katanya. Dia sampai tahap yang hopeless gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kita tujuannya bukan semata-mata nilai gitu, insya Allah ada jalannya gitu. Nah itu ternyata malah menguatkan, oke, keluar aja, dan ternyata jalan keluar jauh lebih mudah gitu. Wah ini anaknya jadi tercapai kan keinginannya, dan alhamdulillah jalannya juga lebih mudah dari segi persyaratan akademis dan lain-lain gitu. Dan setelah menjalani kuliahnya, terbukti juga kalau sesuatu yang dia sukai, dia ini
dia mau, ternyata yang akademisnya dulu sempat kita ragukan gitu ya. Ini anaknya sebenarnya bukan meragukan ya, maksudnya sempat kita bukan kelebihan dia gitu. Sempat seperti itu kita mikirnya gitu. Ternyata setelah kuliah nggak terduga aja ternyata nilainya sangat bagus. Terus ya alhamdulillah sampai mendapat posisi 3 terbaik itu kan di fakultasnya gitu. Itu surprise banget sih. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dian. Sudah cerita tentang gimana mendampingi Yaya ya khususnya, sehingga dia bisa sampai di tahap yang saat ini gitu ya. Memang perjalanannya panjang Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya bicara terima kasih Bu Dian. Mungkin bisa diakhiri dari sesi Bu Dian. Nanti kita sambil diskusi lagi. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya berbicara tentang kuliah ke luar negeri itu bukan berbicara tentang miliknya anak-anak orang kaya. Gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah yang maha memampukan kita. Gitu. Ada banyak jalan yang kita bahkan kadang-kadang kita nggak pernah sangka jalan itu akan tiba-tiba muncul. Gitu ya. Kadang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah terlintas gitu ya, tapi ada aja jalan itu. Dan ini mengingatkan saya kembali, mudah-mudahan juga buat Bapak Ibu sekalian semuanya bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Gitu. Dan kita yakin kepada Allah itu jangan hanya di tepi, tapi yakin dengan seyakin-yakinnya gitu, bahwa ketika niat kita benar, tujuan kita benar, gitu, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan. Allah bukakan jalan kemudahan dari apa-apa yang kita harapkan. Gitu. Kami juga bukan, kalau flashback tadi ya ke cerita Bu Dian, kami bukan orang yang berkecukupan sangat gitu ya. Bahkan mohon izin Bu Dian sedikit cerita gitu ya. Ini cerita jujur aja gitu, jujurly cerita gitu ya. Untuk berangkat ke beasiswa itu, menerima beasiswa itu juga tentu butuh banyak hal gitu. Salah satunya misalnya butuh tentang financial statement ya, financial statement dari kita, kemampuan bahwa kita tuh memang punya uang gitu. Padahal orang tuanya uangnya belum cukup ketika itu gitu, Masya Allah. Ya tapi lagi-lagi pertolongan Allah itu datang gitu. Ya mungkin dengan teman atau apa yang hanya sebatas menyimpankan uang di rekening kita, di print dapat surat legalitas dari bank, lalu kita sending, uangnya kita balikan gitu ya. Pertolongan selalu ada insya Allah. Begitu niat kita kuat, doa kita kuat, insya Allah selalu akan ada pertolongan. Nah, mari kita mencoba introspeksi pada diri kita masing-masing. Sekuat apa sih doa kita untuk anak-anak kita, ikhtiar kita untuk mewujudkan dan mendukung mereka, mewujudkan impian meraih ilmu yang terbaik ya, yang tertinggi yang ingin mereka capai gitu ya. Termasuk juga memotivasinya. Ini barangkali yang perlu kita perlu koreksi bersama-sama. Nah, baik, kita sampai di sesi tentang SSAA ya. Saya izin sharing lagi sekarang. Sudah terlihat di layar masing-masing? Jelas Pak, terlihat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Dela. Jadi ini adalah program baru di Surau yang alhamdulillah dengan izin Allah kami bisa wujudkan ya. Ini mimpi saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Qadarullah di tahun ini hadir gitu ya untuk mewujudkan hal yang seperti ini gitu, dan Allah mudahkan alhamdulillah semuanya sehingga kami bisa bekerja sama dengan Scholars untuk menyediakan program yang kami sebut dengan Surau Study Abroad Academy atau SSAA. Nah, seperti apa? Saya ingin refresh sedikit kemarin tentang Scholars, apa itu Scholars gitu ya. Ini slide dari Scholars. Yang kemarin CEO-nya langsung yang hadir ketika parents meeting gitu ya. Jadi Scholars memang seperti bimbel lah ya, bimbel khusus untuk persiapan studi ke luar negeri. Dan sekarang sudah cukup banyak
dan berhasil kurang lebih meloloskan lebih dari 1.000 anak-anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kuliah ke luar negeri. Nah, dan sudah ada 43 negara yang tersebar dari yang sudah dibimbing oleh Scholars ya. Negaranya tersebar banyak gitu ya. Dan ini layanan-layanan Scholars. Layanan-layanan Scholars yang juga bisa dikerjasamakan semuanya atau bisa didapatkan melalui surau nantinya ya, melalui program surau. Jadi ada persiapan tes bahasa ya, kalau di surau sudah ada IELTS, tapi nanti ketika tes juga bisa dibantu oleh Scholars. Terus kemudian tes masuk kuliah ke luar negeri untuk beberapa negara tertentu ya, SAT, A-Level, EJU, dan lain sebagainya, di situ ada. Persiapan bahasa asing juga, termasuk bahasa Jerman, Mandarin, Korea, Turki, ya tadi ada pertanyaan dari Ustazah Yuli tentang bahasa Turki, ya insya Allah nanti kita akan siapkan juga, jadi on demand, ini on request ya, dari teman-teman di surau nantinya, ingin kemana negaranya, lalu ingin belajar apa, insya Allah akan kita hadirkan gitu ya. Sekali lagi ini apa ya, Masya Allah ini nikmat yang luar biasa gitu, yang saya impikan dan hadir sekarang di tengah-tengah kita gitu ya. Sampai ke persiapan administrasi Bapak Ibu sekalian, mulai dari penerjemah yang bersertifikat dan lain sebagainya ya, sampai ke visa itu juga bisa dibantu dalam layanan di Scholars. Dan ini beberapa cerita sukses dari Scholars ya, yang tampak di situ ya. Ternyata cukup banyak ya, dan ribuan alumni lainnya. Dan kita harus tancapkan mindset kita bahwa kuliah di luar negeri itu milik semua orang gitu ya, milik semua orang, semua terbuka. Yang penting buat kita adalah ikhtiarnya dan doa untuk bisa menuju ke sana. Kemudian ini perbandingan persiapan seleksinya ya. Kalau di dalam negeri kita fokus di PTLN-nya luar negeri, ini tidak terlalu ribet ya, karena ada sebenarnya yang utama itu kan esai, IELTS, interview gitu ya. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena untuk SAT, untuk tes masuk itu hanya pada negara-negara tertentu gitu ya. Bisa ada, bisa tidak gitu. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Dan ini sebenarnya alasan utama ya. Kemarin saya tambahkan sedikit, kalau dari Scholars itu alasan utama untuk study abroad itu adalah international exposure-nya, ya, kemudian data education gitu ya. Karena tadi Pak Tio bilang ya, ranking dari perguruan tingginya itu jauh banget gitu kadang dengan di Indonesia gitu ya, sehingga kita lulusan dari, bisa jadi menjadi orang lulusan dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang memang secara ranking di dunia itu cukup tinggi gitu ya. Nah ini yang apa namanya, yang menjadi salah satu tujuannya. Dan yang terakhir adalah spesifik program. Sebagai contoh misalnya putri kami itu di Tokai University itu jurusannya adalah media studies gitu. Kalau di Indonesia belum ada jurusan itu gitu. Di Indonesia itu mungkin yang agak mendekat itu sebenarnya public relation ya, PR gitu. Tapi PR itu cukup lebar gitu ya, cukup lebar cakupan ilmunya gitu yang dipelajari. Nah, sementara di media studies ini lebih spesifik gitu. Bagaimana memanfaatkan media sebagai sarana public relation gitu. Jadi sangat spesifik banget. Beberapa termasuk alhamdulillah untuk putra kami si Kiki ya. Kiki ini juga need-nya spesifik banget. Jadi Kiki itu dari hasil TM, dari hasil observasi itu sangat kuat di critical thinking. Nah, mencari jurusan yang fokus ke critical thinking itu susah kalau di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar, alhamdulillah ada beberapa, khususnya dengan berkait dengan environmental, kemarin nemu tentang global studies dan lain sebagainya, itu jadi terwakili gitu. Kebutuhan anak-anak kita, talent anak-anak kita jadi terwakili gitu, sehingga S1-nya itu tidak terbuang waktunya untuk belajar materi-materi atau mata kuliah yang kurang relevan dengan kemampuan dirinya, potensi dirinya gitu. Jadi biasanya malah justru dapat di sana gitu. Dan enaknya Bapak Ibu sekalian, mostly ya di luar negeri itu semua data tersaji gitu, mostly ya, kebanyakan begitu tersaji, sehingga kita bisa lihat sampai ke silabusnya gitu, silabusnya seperti apa, yang dipelajari di mata kuliahnya itu apa gitu.
Sementara kalau di website di Indonesia itu untuk perguruan tinggi itu juga masih sangat minim gitu. Bahkan anak saya dulu pernah datang ke kampusnya malah nggak dilayanin ya. Ya Allah, nggak dilayanin ya, dicemberutin gitu, dicuekin gitu. Padahal ini calon mahasiswanya gitu yang pingin daftar ke situ. Gitu. Baik, nah ini apa yang perlu disiapkan gitu. Jadi tadi ya, sudah ya, cuma IELTS, dokumen, interview, sudah. Exam itu hanya pada negara-negara tertentu, pada kampus-kampus tertentu gitu. Dan nilai rapor, ini sudah dibahas ya kemarin saat parents meeting. Nah, langsung ke intinya. Apa Pak yang dilakukan di SSAA gitu ya? Ini yang akan dilakukan di Surah Study Abroad Academy, SSAA ya ke depan, selama 6 semester. Konsekuensinya untuk teman-teman yang kelas 12 memang agak dimampatkan gitu ya, agak dimampatkan, dipadatkan gitu ya waktunya, karena memang sudah masuk posisi di kelas 12 dan ini sudah bulan Juli gitu ya. Jadi ada 8 program yang include dalam SSSA gitu ya. Ini 8 programnya, webinar, sharing session dengan para penerima beasiswanya, virtual campus visit, terus bimbingan online melalui Telegram bersama konselor dari Scholars, kemudian bimbingan online-nya juga melalui video call, bisa review dokumen, dan ada pembelajaran offline di surau bareng-bareng dengan para mentor di Scholars. Jadi Scholars akan datang ke surau juga, dan free konsultasi one-on-one nanti untuk penjurusan dan lain sebagainya. Nah ini programnya kurang lebih ada 8 program dalam SSA selama 6 semester. Ya alhamdulillah yang teman-teman yang kelas 10 ini jadi ikut semua, jadi nyaman mengikutinya ya, karena panjang masih waktunya. Kelas 11 juga masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan panjang karena ada 4 semester, tapi memang kelas 12 kayaknya harus dipadatkan gitu ya agendanya karena hanya punya 2 semester. Nah, berkait dengan program ini, program SSA ini, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik lah, yang maksimal yang dapat saya lakukan untuk kita semuanya, insya Allah ya, untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah putra kami Kiki juga sudah masuk di program SSA-nya Scholars, sehingga kami juga lebih dulu mengawali gitu untuk tahu, untuk bisa merasakan gitu sebelum kami memprovokasi. Sebelum kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk juga join, insya Allah gitu ya. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini, kurang lebih bisa tampak ya di layar ya. Jadi durasi programnya 6 semester kalau kelas 10, durasi pertemuannya 66 jam. Ini sudah di luar dari jam yang tertera sebagai standar paket di Scholars ya. Kalau di Scholars itu hanya ada 10 jam, 20 jam, 40, 60 dan seterusnya gitu. Jadi ini lebih-lebih. 45, 66, 50 jam. Dan biaya normalnya itu saya coret ya. Kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan oleh Scholars untuk membayar biaya-biaya ini itu bulanan. Jadi harusnya ini nggak boleh gitu. Harusnya ini bayarnya di depan full. Itu standarnya Scholars ya. Jadi kalau misalnya nih, misal Bapak Ibu sekalian ikut kelas 12 gitu ya, kelas 12 ikut yang 40 jam, ya. Itu biaya normalnya 7 juta sekian dan harus dibayar di depan gitu. Dalam periode tertentu memang ada diskon gitu ya. Alhamdulillah kalau pas dapat diskon gitu ya. Tapi segitu. Nah, di surau itu bisa dibayar bulanan selama 2 semester gitu. Jadi per semesternya jadi cuma 2.050.000 gitu kalau dibayangin segitu ya. Jadi biaya per semesternya jadi 2.050.000 dari yang 7 juta tadi gitu ya. Udah gitu bisa dibayar bulanan lagi, Masya Allah. Alhamdulillah ini sekali lagi ini karunia yang luar biasa dari Allah kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapat untuk mewujudkan impian-impian kita insya Allah untuk anak-anak kita. Nah, kalender programnya seperti itu. Di semester 1 nanti ada 10 jam pertemuan, semester 2 ada 10 jam lagi, semester 3 ada 10 jam lagi, baru nanti di semester 5 dan semester 6 itu lebih padat programnya ya. Nah, ini masih fleksibel karena melihat kenapa di semester 5 dan semester 6 itu panjang atau lebih banyak jamnya, karena memang persiapannya di situ, persiapan yang paling inti gitu ya, untuk mempersiapkan persyaratan beasiswanya. Gitu. Nah ini yang diharapkan, tapi masih fleksibel, bisa saja di semester 1 bertambah menjadi 11 gitu ya, lebih ditambah, bergantung pada kebutuhan anak-anak kita.
apa yang mereka butuhkan sehingga ini bisa lebih ditambah. Nah, di Surau Study Abroad Academy di SSAA ini memang belum termasuk program-program yang spesifik, misalnya kayak pembelajaran bahasa yang Turki gitu ya. Itu insya Allah nanti kami akan pikirkan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah sudah bisa masuk dalam biaya semester, insya Allah, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Mohon doanya. Nanti saya akan diskusi kembali dengan pihak Scooters ya di luar program dari SSAA ini, insya Allah. Misalnya bahasa Turki, bahasa Jepang dan lain sebagainya, insya Allah di prepare ya, disiapkan oleh Surau dan Scooters. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang utama ya. Sebenarnya yang utama di hari ini itu tentang ini tadi ya, tentang programnya apa di SSAA dan berapa sih investasinya yang harus disiapkan oleh kita gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa ya bersama-sama bahwa ikhtiar yang terbaik diiringi dengan doa yang terbaik, insya Allah akan melahirkan solusi yang terbaik dari Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pertolongan Allah selalu akan hadir dalam setiap kehidupan, kebutuhan kita gitu, ketika kita memang benar langkahnya, insya Allah. Dan untuk ini pun juga sama ya. Alhamdulillah saya kemarin kepikir, 7 juta gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah cuma 410 per bulan gitu. Masih, insya Allah masih kita bisa jangkau gitu ya. Masih kita bisa jangkau, kita ikhtiarkan Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak kita, insya Allah. Dan pendidikan luar negeri sekali lagi manfaatnya akan sangat besar. Tadi Pak Menteri sudah mengawali dengan sangat baik, adalah memiliki daya juang yang luar biasa, memiliki tentu ilmu ya, dari sisi keilmuan itu juga luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bersama Allah berikan kemudahan untuk bisa memotivasi anak-anak kita bisa punya impian, punya keinginan untuk kuliah di luar negeri. Itu dari saya. Habis kayaknya slide-nya. Ya, ini sebagai gambaran saja ya. Kemarin juga sudah disampaikan ya di parents meeting. Ada beasiswa yang full, ada yang parsial, dan itu rata-rata memang di bulan-bulan ini ya. Di bulan-bulan semester 5 ya. Mulai semester 5, semester 6. Beasiswa-beasiswa itu biasanya mulai dibuka gitu ya. Baik S1, S2, S3. Oh iya. Maaf. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin ingin juga mencari beasiswa S1 dan S2 dan S3, juga dipersilakan. Nanti kami akan membantu berkomunikasi dengan pihak Scooters untuk mendapatkan dukungan yang terbaik juga ya, pembiayaan yang terbaik seandainya ada, karena ada beberapa orang tua yang request untuk S2 dan S3. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Nah, sekarang cukup presentasi dari saya ingin masuk ke Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan langsung open mic atau mau menulis di chat juga boleh. Oke, saya baca dulu pertanyaan yang ada di chat ya. Ini dari Bu Aya ya. Apakah program SA ini juga memberi kesempatan kepada teman-teman di program ASO? Terbuka Bu, silakan. Silakan. Jadi buat siapapun sebenarnya, buat keluarga surau gitu ya. Orang tuanya suraunya juga boleh gitu ya. Adik kakak kelas adiknya santri surau, kakak kelasnya kakaknya santri surau juga boleh, silakan. Pokoknya buat keluarga surau. Ya, spesial buat keluarga surau gitu. Pak, kalau orang luar bagaimana? Saya harus izin dulu ke Scooters ya kalau untuk orang luar, tapi insya Allah bisa diwakili bisa dicarikanlah solusinya gitu ya. Seperti apa? Oke, ada pertanyaan kedua dari Bu Yani. Pak, untuk orang tua apakah juga nilai investasinya sama? By default insya Allah sama, tapi bergantung pada jamnya, berapa jam gitu ya Bu ya. Mungkin kalau sudah siap kayak Pak Kia udah pernah gitu ya, barangkali nggak terlalu butuh yang panjang, butuh yang cukup mungkin 10 jam gitu ya. Mungkin 10 jam, sehingga biayanya lebih murah lagi nanti insya Allah. Tapi secara skema insya Allah diupayakan sama untuk orang tua dan keluarga surau. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Untuk kelas 3 SMP bagaimana Pak? Wah, ini dari ibunya Joras ini. Iya, untuk kelas 3 SMP, nah ini mungkin
Saya belum diskusi untuk yang SMP ya Bu dengan pihak Skoters memang. Kalau untuk SMP seperti apa gitu. Cuman saran dari Skoters memang fokusnya di SMA ya, kemarin mulai kelas 10 itu harapannya ya, yang mulai masuk ya. Nah kalau kelas 3 SMP saya harus nanya dulu ke Skoters seperti apa. Untuk sementara itu nanti insya Allah saya akan update kalau untuk SMP seperti apa. Mangga, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh open mic, Bapak Ibu sekalian. Cukup jelaskah penjelasan ini? Izin bertanya Pak Atet. Silakan Bu Mada. Bu Mada tuh Bu Mada ya. Silakan. Ini lagi di perjalanan menuju Bogor. Masya Allah. Oleh-olehnya Bu jangan lupa. Gimana Bu? Silakan. Ya, kalau untuk ini nih programnya berarti artinya wajib untuk semua siswa surau atau pilihan semacam ekstrakurikuler atau bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua berarti kalau untuk pembayarannya kalau memang dibolehkan untuk yang per bulan itu berarti mulainya Agustus atau dihitung dari Juli, Pak? Baik. Itu saja? Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Mada. Pertanyaannya bagus sekali. Sengaja memang saya nggak jelaskan gitu ya. Alhamdulillah Bu Mada sudah bertanya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah SSAA ini adalah pilihan opsional buat teman-teman di surau. Tapi saya ingin izin merekomendasikan gitu ya, mengharapkan banget teman-teman juga bisa join agar punya mimpi yang besar gitu. Sejujurnya ketika saya membuat surau di awal, saya itu mimpi banget gitu ya, mimpi banget teman-teman itu bertebaran di negara-negara mana gitu. Ada yang kuliah di Malaysia mungkin, ada yang kuliah di Korea, mimpi banget kayak gitu. Nah, makanya walaupun tidak diwajibkan, tapi recommended gitu ya, recommended buat para orang tua untuk bisa mendorong. Dan salah satunya tadi, yuk kita dorong teman-teman backpackernya serius gitu. Backpacker itu bukan jalan-jalan only gitu ya, jangan hanya jalan-jalan gitu, tapi backpacker itu menancapkan keinginan kuat untuk menjelajah gitu, safar melihat dunia yang lain dan melihat dunia di belahan negara yang lain dan kita bisa tahu, oh seperti ini ya kehidupan di sana gitu, seperti ini ya kuliah di sana dan lain sebagainya gitu. Bahkan saya sedang berharap ini ya, mohon doanya, mudah-mudahan co-study untuk teman-teman kelas 12 ini nanti bisa di negara yang dimana kita punya channel di sana mungkin ya, ikut co-study-nya gitu, biar ngerasain bahwa beda ya gitu. Gimana ya, saya nggak bisa bercerita terlalu jauh gitu kalau nggak ngerasain sendiri gitu. Saya ngerasain sendiri itu jadinya wow gitu. Udah pinginnya kuliah mending di luar daripada di Indonesia gitu. Kalau saya ya, tentu kita bisa berbeda dengan hal ini ya. Tapi seperti itu. Nah, maka saya sangat butuh bantuan support motivasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mendorong ya, mensupport teman-teman ini agar semangat gitu. Luar negeri itu semangat yuk kejar-kejar gitu. Kayak gitu sih inginnya. Tapi sekali lagi ini pilihan. Jadi boleh dianggap sebagai ekskul, boleh lah Bu Mada. Walaupun sebenarnya nggak ekskul juga itu. Karena nanti ada beberapa jam itu yang akan masuk di hari project. Jadi ada beberapa jam yang akan masuk di hari project, bergantung pada ketersediaan mentor dari Skoters. Misalnya tim ahli Skoters bisanya Senin jam 9 ya, mau nggak mau memang akan ambil di hari project gitu ya. Tapi saya pastikan di hari project, tidak di hari tidak mengganggu pembelajaran teman-teman. Itu yang pertama ya Bu Mada. Iya. Sebentar. Enggak, sedikit kredit. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi apakah wajib atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah betul sekali, jadi ini baru dimulai Agustus. Jadi baru dimulai Agustus sehingga pekan depan ini mulai Senin besok kalau sudah bisa mendaftar, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar, tapi silakan diskusi dengan teman-teman terlebih dahulu ya di rumah. Dan ini berlaku mulai Agustus. Jadi programnya insya Allah kita mau start bulan Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Dalam satu semester senantiasa 5 bulan. Gitu. Jadi 5 bulan gitu. Karena pasti ada suatu semester nggak mungkin 6 bulan, pasti ada liburnya gitu kan. Ada liburnya, itu dianggap 5 bulan dalam program ini ya, dalam program SSA ini. Itu Bu Mada. Insya Allah kami mulai start. Tapi Kiki, Alhamdulillah sekali sih Pak, karena anak saya start duluan ya.
kemarin karena ada beberapa yang harus dia kejar gitu, dan juga buat saya biar saya juga bisa punya experience dulu gitu ya, melihat bagaimana scooters memberikan layanannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dan menurut saya luar biasa, insya Allah. Silakan. Cukup Bu Mada? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, kemarin kan memang waktu yang ke Tebet bareng ke kantor skuter itu memang udah ada niatan untuk mendaftar gitu untuk yang skuter ya, untuk Arka gitu. Ini alhamdulillah programnya dan harganya juga malah jauh lebih murah karena yang terakhir itu kan sekitar 3,8 itu hanya untuk 20 jam ya. Betul. Tuh, gitu. Berarti nanti ada sesi untuk yang masing-masing ada ya Pak ya? Ada Bu. Tidak Ada. hanya Jadi grouping ya. yang di program tadi ya, di program ini kan ada konsultasi one on one, bimbingan juga. Dan ini nanti sifatnya memang grouping, 3 anak dalam satu grup gitu ya, 3 anak dalam satu grup dalam beberapa program. Tapi ada juga free konsultasi untuk one on one-nya nanti. Iya. Tetap ada. Baik Pak, terima kasih banyak. Siap. Sama-sama Bu Mada. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang lain yang ingin bertanya, silakan. Cukup jelas kah? Oke. Oh, dari Pak Helmi. Insya Allah ini pertanyaan bagus banget nih. Apakah program SSA ini juga bisa memadai teman-teman yang sifatnya persiapan magang di luar negeri selain kuliah? Masya Allah Pak, saya coba akan diskusi ya Pak ya. Diskusi memang untuk magang. Saya kepikir juga Pak tentang hal ini kemarin. Jadi selain, makanya tadi saya melontarkan keinginan, misalnya teman-teman bisa co-study yang kelas 12 ya. Co-study ke kampus di luar negeri misalnya. Tapi magang pun juga ingin begitu Pak, insya Allah. Mudah-mudahan ya nanti kita akan berlanjut terus di SSA ini kerjasamanya sehingga bisa membuka peluang-peluang yang lain gitu, termasuk magang juga, insya Allah. Mohon doanya Pak, pertanyaannya bagus sekali, saya catat Pak. Mangga Bapak Ibu yang lain, sekarang ini sudah lebih 14 menit, mudah-mudahan masih oke ya. Mangga kalau ada pertanyaan, Bu Dela, silakan Bu Dela. Kebetulan kemarin saya nggak datang jadi baru lihat Maham ini. Pertanyaannya sebagai besar tadi sudah disampaikan Bu Mada juga, cuman yang saya belum paham ini kaitan sama backpacker Pak. Backpacker ini berulang kali tuh Pak Atat ingatkan semangatin anak-anak gitu. Saya sendiri sebenarnya ngelihat ini terakhir kabarnya nggak jadi dalam waktu dekat karena tiketnya mahal. Kemudian lihat jadwal diundur ke Oktober. Waktu saya tanyakan itu udah beli tiket kah gitu? Belum. Jadi belum tahu juga kenapa persoalannya sangat lambat prosesnya gitu. Apa mungkin kurang kurang pemahaman serunya kah atau apanya? Maksudnya beda sekali sama beberapa tahun lalu yang mereka siapkan untuk yang di dalam negeri ya. Kerjasamanya apanya itu geraknya seru gitu memperhatikan mereka gitu. Kalau untuk ini ya kedengeran suaranya memang gitu. Iya. Jadi baik Bu Dela. Akan sangat mudah memberikan gambaran sekolah yang seru itu kalau memang mereka sendiri sudah punya paham emang seru gitu. Kalau ini pancingan backpacker juga kayaknya nggak kepancing berat gitu ya maksudnya. Entah alger aja atau situasi pada umumnya begitu gitu. Itu Pak mungkin baik, yang saya. Terima kasih banyak Bu Dela. Iya, saya juga merasakan hal yang sama ya yang disampaikan oleh Bu Dela. Memang ini impact dari salah satunya ya kalau menurut saya impact karena memang harus mundur-mundur gitu ya Bu ya. Sebenarnya teman-teman itu pada semangat di awal ketika kita mau ke Jepang saat itu ya di 2 semester yang lalu. Tapi qadarullah memang dengan COVID, dengan ditutupnya border pembatasan masih sehingga kita pintu masuk ya ke Jepang itu sehingga membuat
jadi mundur gitu ya. Memang biasanya kalau sudah mundur itu semangatnya jadi berkurang gitu. Harus dibangkitkan lagi, harus disemprot lagi apinya biar besar lagi gitu. Nah, ini memang tantangannya gitu. Dan mostly kebanyakan di teman-teman kemarin yang setahu saya memang problemnya sekarang justru dananya sudah nggak cukup gitu ya, sehingga milih yang simpel-simpel gitu. Nah, saya sebenarnya kurang setuju gitu ya, kurang setuju, dan saya meminta teman-teman untuk yuk segera rapat dengan orang tua, diundang gitu, agar orang tua juga tahu apa keinginan kalian. Karena bahkan ada kemarin usulan misalnya ya sudah pokoknya ke Singapura gitu ya, Singapura 2 hari terus ke Batam katanya. Nah, jadi karena ujung-ujungnya itu karena memang masalah uang yang belum cukup atau sudah habis ya. Kalau sebelumnya ke Jepang dengan nambah 5 juta mereka luar biasa tuh. Ada yang sampai macam-macam, walaupun hingga saat ini beberapa anak itu memang masih berharap banget gitu untuk yang ke negara maju gitu, jangan yang ke deket-deket gitu ya. Dan kalau kata mereka, misalnya ya salah satu dari mereka itu, gua udah nabung banget nih gitu, masa kita nggak jadi ke Jepang gitu, misalnya ya, ada beberapa di antara mereka yang begitu gitu. Tapi ada beberapa yang lain, duit gua udah habis gini, tabungannya udah habis gitu dan lain sebagainya. Nah, ini memang tantangannya gitu ya. Dan salah satu faktor kos yang memang harus ditekan adalah biaya pesawat gitu. Nah, itu sebabnya setelah dicari ternyata pesawat yang bulan Agustus ini yang sesuai dengan Calvitas itu memang mahal-mahalnya gitu, ke Singapura maupun ke Malaysia atau ke Bangkok sekalipun kemarin. Dan itu baru murah di bulan Oktober gitu. Sehingga teman-teman akhirnya ya udahlah kita nyari tiket yang bulan Oktober. Walaupun kemarin masih nyari lagi gitu. Yang masih nyari lagi itu nyarinya jangan ke itu deh, ke Turki misalnya. Ke Jepang lagi deh gitu, nyari yang sekalian masih bisa murah gitu. Jadi mereka sebenarnya masih berharap gitu. Nah, memang yang menjadi, saya tahu yang mungkin menjadi pemikiran mereka adalah tentang uang gitu, tentang biaya gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan bersama-sama gitu ya, agar teman-teman mungkin menabungnya dikencengin gitu ya. Menabungnya dikencengin, jangan habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Karena tujuannya itu kan sebenarnya. Tapi ya inilah memang saya tidak bisa memungkiri ya, salah satu efek dari penundaan karena COVID itu memang akhirnya membuat semangat mereka nggak seperti dulu lagi gitu, untuk benar-benar ngejar gitu. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk ngumpulin uang, teman-teman. Mari kita dorong bersama-sama, kita semangati agar semakin kuat gitu ya, untuk nyari negara yang keren sekalian gitu, jangan setengah-setengah gitu. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insya Allah. Kemarin itu pilihan negaranya karena katanya hemat gitu, maksudnya bukan karena ada sesuatu yang ingin dilihat. Iya, itu dia. Nah, karena itu tadi Bu, karena ujungnya di belakangnya duitnya itu yang mereka pikirkan gitu. Ya bagus sih memang bahwa mereka juga ingin uangnya mencukupi gitu ya, untuk beristirahat. Tapi dengan adanya waktu ini saya berharap mereka masih bisa saya ulik lagi mereka untuk yuk fight gitu, nyari ada beberapa waktu ini nyari uang gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Nanti pekan depan mereka akan SBC. Nah yuk kita manfaatkan yuk, saling mendukung, jualan barang, dibeli barang-barang, dipasarkan barang-barang. Insya Allah mudah-mudahan yang terbaik buat teman-teman. Sementara itu ya Bu Dela ya, mari kita berjuang bersama-sama lah, insya Allah yang terbaik buat anak-anak. Oke, baik. Kemudian oke, setuju magang. Oke, Bu Fida, angkat tangan silakan Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, Masya Allah, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mungkin usul sekalian untuk menambah motivasi anak-anak supaya lebih termotivasi untuk misalnya kuliah ke luar negeri atau mencapai prestasi itu. Nah, dengan kerjasama dengan skuter tadi, kalau memungkinkan bisa diundang juga Pak senior-senior mereka untuk berbicara di Suro, baik kalau tidak sempat offline bisa juga online Pak, sehingga mereka bisa testimoni, bercerita bagaimana pengalamannya dan anak-anak lebih termotivasi, itu mungkin Ustaz. Gitu, Insyaallah Pak. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Syam. Itu saja Pak.
Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Syam. Alhamdulillah memang itu menjadi salah satu bagian dari perjalanan di surau Pak. Jadi kalau di semester yang lalu saya biasanya ngundang Kak Yaya Pak untuk sharing tentang di Jepang gitu ya. Nah di semester ini insya Allah mau ngundang salah satu teman Kiki yang dapat beasiswa di luar negeri Pak, di Turki ya. Jadi dia nggak keterima di sini malah keterima di Turki dan dapat beasiswa, udah gitu kerja di salah satu perusahaan IT ternama di Turki gitu sekarang. Jadi hebat beliau gitu. Insya Allah ini sedang mengatur waktu. Dan di SSA sendiri Pak, kalau Bapak lihat di layar, di screen itu di program 1 dan nomor 2 itu webinar dan sharing session itu nanti akan diisi oleh mereka-mereka yang awarded Pak, yang dapat beasiswa itu gitu. Termasuk di webinar nanti motivasi tentang bagaimana sih kuliah di luar negeri dan lain sebagainya itu nanti akan disampaikan di situ Pak. Akan disampaikan di sini. Walaupun ini memang kan program untuk yang mengikuti SSA ya. Nah, teman-teman yang tidak mengikuti SSA gimana gitu. Nah, kami akan provide tetap Pak. Tadi yang Turki tadi contohnya misalnya itu teman yang di Turki, teman Kiki yang di Turki itu di luar dari program SSA. Itu program surau untuk memotivasi teman-teman. Gitu Pak. Baik Pak. Makasih banyak Pak Syam. Silakan Pak Andri. Ya, Assalamualaikum Bu Andri nih Pak. Masya Allah Bu Andri. Berdua. Masya Allah. Silakan. Mau tanya, untuk programnya ini nanti anak-anak dapat materi belajar bahasa asingnya ya Pak ya, langsung gitu, atau memang kita harus les lagi di luar? Terpisah Bu. Jadi program bahasanya nanti terpisah. Kalau ini persiapan studinya ya, persiapan untuk beasiswa dan lain sebagainya ya di sana. Tapi kalau untuk persiapan yang sifatnya bahasa, nanti ada kelas-kelasnya tersendiri lagi. Tentu konsekuensinya ada biaya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya sedang menyusun dengan Scooters untuk kebutuhan anak-anak kita. Jadi tidak semuanya kita provide. Contoh Bu ya, misal ada yang butuh ke Turki 2 orang, ada yang butuh ke Jepang 2 orang. Berarti mungkin saya akan membuat kelas di sini bersama Scooters untuk bahasa Turki dan bahasa Jepang, misalnya seperti itu ya. Dan saya akan pertimbangkan itu menjadi bagian dari biaya semester gitu, sehingga nanti tidak terlalu besar tambahan biayanya kalaupun itu ada. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya, tapi kita lihat ini. Jadi itu berbeda Bu, berbeda dengan yang SSA. Jadi bagian dari SSA nanti ada program-program kecil, salah satunya adalah program bahasa. Oke, Pak Atlet, punten satu lagi mungkin Pak. Mangga Pak. Ini program ini mungkin sudah disampaikan ke anak-anak belum? Jadi mungkin anak-anak dari respon anak-anak seperti apa nih di kelas dengan adanya SSA ini, SSA ya. Maksudnya apa respon? Saya lagi nyari nyebutnya yang enak tuh Pak. S2A2. S2A. Oke. Ya, anak-anak sudah di ini belum Pak? Iya. Untuk ke teman-teman belum Pak? Ke orang tuanya dulu, ke orang tuanya dulu, agar orang tua mampu untuk memotivasi. Nanti insya Allah menyusul ke teman-teman Pak. Gitu, insya Allah ke teman-teman. Karena ini baru kami MOU-in di pekan ini Pak, kemarin Pak. Oke, jadi maksudnya respon anak-anak seperti apa nih dengan ini gitu loh. Kira-kira apa sih? Nanti cerita ke kita, ke orang tua apa nih? Siap Pak. Jadi diprovokasi lah sama Pak Atlet mungkin ke anak-anak. Bilang sama orang tua kalau kalian mau setuju itu. Nah, itu kayak gitu loh Pak. Iya. Harapannya yang utama adalah support itu tadi ya Pak ya, dukungan membuat anak juga. Ya itu ada program keluar negeri gitu ya misalnya, sehingga nanti di sini kami juga memperkuat dengan penjelasan ini gitu ke teman-teman. Oke. Insyaallah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, mangga. Ada lagi? Cukup barangkali ya. Wah, masa sudah tahu program ini gitu. Iya. Ya sebenarnya udah banyak dibocorin gitu ya. Cuman detailnya memang belum ke teman-teman gitu. Nanti ada sesi insya Allah teman-teman. Biar teman-teman ini jalan-jalan dulu Yacht Camp, habis itu baru sesi ini. Insya Allah. Baik. Ini sih mau mungkin tentang backpacker tadi. Oke, silakan. Silakan kemudian. Mungkin menambahkan yang Bu Dela tadi. Seperti yang sudah disampaikan, kalau mungkin apa namanya yang di suaranya agak kecil, kemudian bisa lebih dekat. Tadi seperti yang sudah disampaikan kan yang paling jadi kendala utama untuk teman-teman S1 yang saat ini akan melakukan backpacker itu adalah
di biaya mungkin. Nah, mungkin usulan aja nih buat orang tua yang mau mensupport anaknya tapi yang masih agak kesulitan dalam waktu singkat mengumpulkan dana yang cukup, mungkin bisa ngasih challenge ingin membantu tapi tidak terlihat seperti cuma-cuma gitu. Mungkin bisa contohnya mau ngasih dana misalnya tambahan 2 juta nih, tapi konsekuensinya apa nih? Misalnya dikasih tugas antar jemput adiknya selama 1 bulan atau gimana gitu, atau mau dapat tugas bersih-bersih rumah sekian seberapa lama nanti kita dapat kompensasinya, dapat full support biaya backpacker atau ya semacamnya seperti itu. Itu usulan aja sih. Ya, menarik. Ya, bisa juga Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Ada tantangan gitu. Tantangan buat anak-anak, kita mau support, kita nambahin biayanya buat mereka agar mereka bisa backpackernya ke negara yang maju dan lebih agak sedikit jauh ya gitu ya. Dan tapi ada konsekuensi dari mereka gitu. Misalnya diberi tugas kayak tadi gitu ya. Itu juga bisa sih. Insyaallah. Mudah-mudahan banyak cara lah yang kita bisa lakukan. Nah, untuk teman-teman kelas untuk orang tua teman-teman S3 maupun S2, nah ini juga saat yang tepat untuk mulai reminder teman-teman di rumah untuk nabung, yuk nabung gitu ya. Menabung untuk mulai selain menabung dari ini juga doing something gitu ya. Misalnya kayak jualan atau apa gitu ya. Yang sampai saat ini jualan terus itu sebenarnya masih Kak Raffi nih. Ya Bu Aya ya. Jadi jualan terus di surau. Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan ya, teman-teman bisa jualan minuman, makanan di surau dan lain sebagainya untuk dapat cuan ya, dapat hasil dari situ atau yang lain ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kami tetap akan mendorong teman-teman di surau. Gitu. Hanya dari rumah juga kami berharap ada dorongan itu sehingga sama-sama mendorong kita, sama-sama mensupport mereka, memotivasi mereka. Apalagi yang S3 dan S2 mungkin masih panjang waktunya untuk bisa mempersiapkan gitu ya. Ngumpulin duit buat teman-teman. Kira-kira begitu? Sudah jam 9.29. Oke. Mungkin dicukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika ada pertanyaan, insya Allah nanti slide-nya saya akan share di grup. Karena ini nggak direkam memang, karena pengennya biar hadir semuanya gitu. Dan jika ada pertanyaan atau apa, boleh nanti di WhatsApp kita bisa melanjutkan. Oke, lagi terima kasih jazakumullah khairan katsira atas waktu dan kesediaannya selama hampir 1,5 jam ternyata ya kita berdiskusi di Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat manfaat yang luar biasa sehingga kita bisa terus berusaha untuk menghadirkan, memotivasi dan menuntun ya membersamai anak-anak kita meraih impian dan ilmu yang setinggi-tingginya insyaallah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kebaikan yang baik dan segala manfaat dari Allah semata, keburukan dan kesalahan itu dari saya pribadi, untuk itu mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.